to Hanzova Official. Balik lagi bersama gue Eva dan bersama Aa Dodo, Adoa. Adoa, yeay. Akhirnya ya, Kita kayak acara anak kecil ya ulang tahun pakai tepuk tangan. kita bertemu lagi di satu frame ini. Betul. Tapi banget. kita bukan review makanan ya, A. Ya, hari ini kita tidak akan mereview makanan. Kita mau cerita horor. Wow. Oh my god. Oke, sebelum kita mulai cerita, jangan lupa subscribe, Like dan share. dan juga komen di bawah. Yup. Oke, langsung aja. Siapa yang mau mulai cerita duluan ya? Aku sih ada satu cerita. Eva ada berapa cerita? Aku mungkin ada 2 atau 3 cerita. 2-3 cerita ya. Oke, kalau gitu berarti kita mau dari Eva dulu ya. Boleh banget, Dil. Jadi ceritanya apa dong? Ceritanya kita ambil dari cerita pengalaman si penulis. Ya. Nah, ceritanya itu dia share di salah satu aplikasi. Benar. Nanti kita akan share itu cerita mereka tuh seperti apa aja sih, pengalaman mistis atau mungkin cerita-cerita horor lainnya ya. Iya, benar. Mari kita simak dari Eva dulu. Oke. Aku mau cerita ini tentang sedikit sejarah ya, Ini tentang Benteng Van der Burg. Itu ada Van der Burg. Iya, Benteng Belanda berarti itu. ya. Iya, peninggalan Belanda ini itu mungkin dibangun sekitar 1745. Udah lama banget. Iya, dan benteng ini digunakan untuk menahan gempuran dari para pemberontak di Surakarta. Oh, oke. Karena ini ada tepatnya ada di kota Solo. Masih zaman perang tuh ya. Zaman perang dan dulu ya. Oke. konon ya sekarang kan tempatnya ini kan udah jadi tempat sejarah dan banyak dikunjungi nih sama para pengunjung-pengunjung yang mau jalan-jalan. Itu tuh katanya sih dari pengunjung itu mereka sering banget bau amis, bau anyir dan suasana-suasana serem. Dan apalagi kalau misalnya di malam itu, guys, di malam itu ada sering penjaganya itu sering mendengar suara jerit-jeritan orang kesakitan. Dan karena memang di zaman itu digunakan untuk menyiksa para pejuang Indonesia kala itu, guys. Aduh, serem banget ya. Nggak kebayang guys, sumpah. Berarti kayak semacam tempat penyiksaan gitu kan ya? ya. Tempat Dan penyiksaan. kemungkinan juga pasti banyak orang-orang yang mati secara tragis mungkin di banget situ ya. Pokoknya apa yang bisa dengar suara jeritan itu kayaknya udah serem banget ya, sumpah serem banget. Kalau ngomong gitu aja gue udah merinding. Mana kita di sini. Iya bener Paling atas lagi kan, sepi banget. Sendiri sepi ya kan. Terus lanjut. Dan ada saksinya yaitu tukang beca di sekitar situ. Itu dia pernah melihat penampakan sosok noni Belanda. Dan penampakannya itu dia dari kepala sampai tubuhnya itu penuh darah. Dan penampakan noni Belanda ini sering banget mondar-mandir di sekitar lokasi. Noni Belanda ya. Iya, noni Belanda. Berarti kalau kita bicara noni, penampilan mereka zaman dulu, iya, itu kan kayak pakai baju apa sih, dress warna putih gitu kan, lebih kayaknya karena warna putih itu zaman dulu terlihatnya lebih apa namanya, kayak lebih anggun, elegan gitu ya. Elegan. Segitu rendah-rendah gimana gitu kan. Iya benar. Terus udah make upnya menor, ya kan? Kalau zaman dulu mah kan. Zaman dulu tapi tetap cantik. Betul banget. Terus ditambah lagi dengan yang penampakannya tubuh serem kayak gitu, kayak makin menyeramkan juga ya guys. Kalau waktu masih hidup sih emang cantik ya. Cantik, iya. Tapi kalau udah ketemunya setelah dia ratusan tahun meninggal, itu gimana ceritanya? Pastinya nggak bisa dibayangin seserem apa ya Pak. Itu udah mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu. Juga sih. Gue nggak bisa ngebayangin, susah. Nggak bisa dibayangin. Soalnya belum pernah ketemu noni Belanda. Aduh, amit-amit deh Pak, amit-amit. Jangan sampai deh ya. Aduh, jangan sampai. Terus Bapak diceritakan nih Pak? Lalu kalau ngomongin bangunan tua zaman dulu juga kan, emang ya semua bangunan tua zaman dulu, apalagi bangunan-bangunan Belanda, sekarang itu kan nggak dipugar atau dihancurin gitu ya. Iya, justru benar. Dijadikan satu bangunan sejarah, gitu kan, nggak diapa-apain, paling cuma dibersihin doang atau mungkin dicat ulang doang, gitu kan, dipugarnya. Cuman tetap tidak merubah bentuk
si bangunan aslinya. Benar. Nah, memang walaupun sudah dirubah bentuk sudah direnovasi, sudah dipugar supaya terlihat menarik, tapi tetap aja ya namanya bangunan tua, jarang diisi orang jarang banget diisi sama orang, pasti suasananya juga akan berbeda gitu kan, sama apalagi kalau apalagi kalau tempatnya itu dijadikan untuk menyiksa orang-orang pada zamannya. Bangunannya juga udah bangunannya tua, sejarahnya itu tempat penyiksaan orang-orang, ya kan? Nggak kebayang kan gimana seremnya itu tempat sekarang, apalagi kalau nggak dipugar. Bener. Makin serem banget dah. Gimana situasinya pada zaman itu ya Pak, nggak kebayang gimana sakitnya korban disiksa. Aduh, sumpah serem banget. Oke, gimana Pak? Lanjut nih cerita dari Bapak. Cerita gue ya. Nah, kalau gue sih mau ceritain pengalamannya seorang perantau. Ini cewek kebetulan nih ya. Cewek namanya Ovi, umur 28 tahun, asal dari Jambi gitu kan. Nah, tadi gue sempat baca ceritanya dia, sharing. Kan biasanya dia itu ceritanya kerja ke Jakarta, gitu kan. Terbiasa hidup di kampung halamannya, dengan suasana yang hening, gitu kan, sunyi, gitu, sepi, tidak seperti kehidupan di kota Jakarta yang suasananya luar biasa gitu ya, padat banget. Nah, jadi dia ceritanya dia harus kerja di Jakarta, dia harus nyari kos-kosan, gitu kan. Namanya orang di sini dia nggak punya keluarga atau nggak punya saudara, gitu, atau mungkin kalaupun punya saudara nggak enak ditinggal di sana. Dia harus nyari kos-kosan. Nah, dia cerita itu 3 kali pindah kosan di daerah Jakarta, gitu kan. Nah, di kosan yang pertama dia itu harus, karena kan berwaktu gitu ya, gitu dia berwaktu, dia harus dapat kosan buru-buru supaya dapat tempat tinggal dulu deh, gitu kan sementara. Nah, langsung lah dapat kosan yang pertama tuh. Di kosan yang pertama dia cuma bertahan 3 bulan doang, gitu, karena pertama jauh dari tempat kerjaan, terus kedua suasananya juga padat banget dan terlalu bebas menurut dia karena dia perempuan. Yang ketiga suasananya itu memang agak kumuh, jadi dia mungkin nggak betah, nggak betah. Namanya perempuan kan, benar. Apalagi dia perantau. Di kosan pertama itu dia bertahan cuma 3 bulan, 3 bulan doang. Akhirnya dia nyari kosan yang kedua. Nah, nyari kosan kedua itu dia cuma bertahan 6 bulan. Pindah-pindah terus ya Pak? Pindah-pindah. Jadi dia ceritanya cuma 3 kali pindah, sampai di kosan yang ketiga itu dia tinggal sampai dengan sekarang. Nah, kejadian ini terjadi di tahun 2016, berarti tidak terlalu lama ya, 4 tahun yang lalu lah. Nah, kita cerita horornya itu dia alamin saat di kosan yang kedua. Gitu. Nah, kosan ini boleh disebutin nggak sih daerahnya? Boleh. Cuma daerah doang sih ya. Jadi kosan itu dekat kantornya dia kerja di daerah SCBD Sudirman. Berarti dia kos-kosannya itu di sekitar Senopati. Nah, Senopati itu kan rumahnya besar-besar, kayak masih ada bangunan-bangunan zaman dulu juga, tapi dengan halaman yang sangat luas, terus banyak pohon rindang gitu kan. Emang di Jakarta Selatan, jadi memang masih banyak pohon rindang gitu. Dan interaksi warga pun di situ tidak terlalu terlihat seperti di lingkungan-lingkungan lainnya gitu kan, karena memang rumahnya besar, terus terbatasi dengan pagar, jalanan raya yang besar gitu kan. Jadi cuman kelihatan orang lalu lalang keluar masuk pagar mobil, udah gitu doang gitu kan. Di luar jarang banget ada interaksi orang. Nah, sepi ya Pak? Betul. Di kosan yang kedua ini itu rumah, dari depan itu emang terlihat rumah biasa, tapi si penghuni rumah itu bikin kos-kosan di halaman belakangnya, gitu, di halaman belakang rumahnya. Nah, akhirnya si Ovi ini pindahlah ke kosan yang kedua ini daerah Senopati gitu. Pas dilihat pertama sih itu tempatnya homey banget gitu ya, homey, nyaman gitu, suasananya asli juga gitu kan. Ya. Nah,
Setelah dia pindah tuh dari kosan yang pertama. Nah saat pindah itu dia nggak terlalu bawa banyak barang, sementara cuma baju doang sama barang-barang kebutuhannya dia mau kerja gitu. Karena itu di hari Sabtu tuh dia pindah tuh. Nah, dia ke situ terus ketemu sama si ibu kosnya, ngobrol-ngobrol sebentar. Nah sekitar sore selesai ngobrol tuh masih ibunya, dia kan istirahat tuh, yaudah dia istirahat dulu. Nah, sambil mau nunggu mandi katanya dia tiduran dulu deh, gue main handphone dulu gitu kan. Main handphone dulu. Nah ketiduran lah dia gitu kan, bangun-bangun jam 9 malam. Jam 9 malam dia tiba-tiba bangun. Nah pas kebangun itu namanya orang kebangun kaget gitu, langsung kaget gitu langsung, wah pas lihat jam kan jam 9 nih, tidur lama juga gitu kan. Ada 6 jaman nih dari sekitar jam 3 sampai ke jam 9 gitu kan, kurang lebih sekitar 6 jam kan. Nah pas bangun, badannya lengket karena belum mandi kan dia dari siang gitu. Tunggu dulu deh gue sambil nunggu dulu gitu, karena masih baru bangun jadi masih mager banget gitu kan, masih main handphone sambil ngumpulin kekuatan buat bangun dari tempat tidur. Karena kita juga kalau bangun tidur terus mau ngapa-ngapain mager dulu biasanya kan, apalagi kalau bingung mau ngapain. benar. Nah udahlah dia main handphone, harus sudah apa namanya, sudah timbul keinginan untuk mandinya, sudah nggak mager lagi lah, dia ngambil anduk. Nah kamar mandinya itu nggak di dalam. Di mana tuh Pak? Di luar. Jadi kosannya itu cuman ada lemari, tempat tidur, terus AC lah gitu, terus TV itu ada di ruang tengah, sama dapur rame-rame gitu kan. Nah, jam 9 malam dia keluarlah dari kamar. Nah terus sebelum mandi itu dia nonton TV dulu deh bentar gitu kan, nonton TV dulu sebentar katanya, nonton TV dulu di ruang tengah itu sambil nunggu dia mau mandi gitu kan. Nontonlah TV, dia setel TV. Nah di kosan itu juga kalau setiap weekend, Sabtu Minggu itu penghuni kosan itu pada pulang kampung. Gitu. Jadi sepi ya Pak? Jadi kan berarti tuh hari Sabtu tuh di hari pertama pindah ke situ kan. Iya benar. Jadi sepi tuh, kayaknya cuman ada dia doang, pikir dia gitu kan. Itu dapat info dari si ibu kosnya. Gitu. Nah, sambil nunggu dia mau mandi, dia nonton TV tuh, nonton TV. Terus dia tuh kayak denger bunyi tak orang naik. Nah jadi kosannya itu di belakang rumahnya yang punya kosan. Nah ke kosan itu kan dia di lantai 2 tuh kayak atas gitu. Nah itu ada tangga yang muter, tangga besi. Tangga besi yang muter ke atas gitu kan. Benar. Nah dia denger bunyi tak kayak orang naik gitu kan. Ada orang nih gitu kan pikirnya. Ternyata penghuninya ada yang nggak pulang kampung gitu kan. Dia coba nengok lah ke belakang, ke samping deket tangga itu gitu kan, karena ruang TV-nya deket banget sama si tangga itu kan, masuknya gitu kan. Nah, ditungguin kok nggak nongol gitu orangnya, cuma ada bunyi tak-taknya doang gitu. Pikir nggak ada orang, cuman perasaan gue doang kali gitu. Udah dia lanjut lagi nonton TV gitu kan. Nonton TV terus denger lagi bunyi tak kayak orang naik lagi gitu kan. Dikecilin TV-nya lah sama dia nengok, nggak ada orang juga, dia bilang gitu. Apa bisa denger kali gitu kan. Karena di hari pertama dia nggak mau banyak berpikir macam-macam gitu kan. Udahlah pikir positif aja gitu kan, mungkin suara apa gitu. Udah dia akhirnya matiin TV terus dimandi gitu kan, mandi. Nah pas dia selesai mandi lagi ngeringin badan, kedengeran lagi tuh bunyi tak gitu kan. Tak terus ada orang jalan gitu dari lorong. Nah, belum kamar mandi itu di lorong antara kamar-kamar kosan gitu kan. Nah dia penasaran siapa sih gitu, dari tadi ada bunyi tak yang sama gitu kan, kayak bunyi orang naik tangga tapi kok orangnya nggak nongol gitu kan. Nah dia memberanikan diri sambil ngerengin badan gitu pakai anduk gitu kan. Dibuka pintu kamar mandinya pelan-pelan, nggak full, setengah doang, cuma pengen ngintip gitu kan. Dia ngelihat jelas kayak ada yang lewat gitu kan, seorang perempuan, terus rambutnya panjang gitu kan. Oh ada cewek nih masuk ke kamar yang di depan lorong, depan kamar gue katanya gitu.
Walaupun ceritanya pendek tapi gue ceritanya agak panjang. Ini yang gue ceritain sesuai ininya aja yang gue baca gitu kan. Iya. Nah jadi ada cewek nih penghuni kosan, syukur gue nggak sendiri gitu kan, pikirnya. Oh ya udah, berarti ada orang gitu. Lah kamar mandi lagi, selesai kering-kering, udah selesai handukan, dia balik lagi kamar karena dia pikir tadi tidur tadinya tuh, cuman karena dia udah tidur lama juga, nggak ngantuk-ngantuk, akhirnya dia mainan handphone di kamarnya gitu kan. Sekitar jam 11 malam, dia kayak denger suara orang ketawa gitu. Mungkin ada penghuni kos yang tadi gitu kali kan. Habis ketawa-tawa kok tiba-tiba ada suara nangis gitu kan, kayak suara nangis gitu pokoknya. Terus nangis, terus kayak suara ngomong gumam tapi nggak jelas gitu, persis banget di depan pintu kamarnya dia gitu. Dia udah malam, dia mager juga dari kamar gitu kan. Suruh handphone, dia pikir adalah mungkin penghuni kosan itu kali gitu kan, nggak mikir macem-macem. Terus sekitar jam udah tengah malam, udahlah tidur dia. Nah bangunlah di hari Minggunya pagi. Pas dia keluar kamar di ruang tengah, ternyata sudah dia bangun itu siang jam 11. Karena tidur itu di atas jam 12 malam dia baru tidur kan. Pas dia keluar kamar, ada orang di ruang tengah lagi nonton TV gitu kan. Ternyata itu penghuni kosan yang nggak pulang kampung. Namanya Aldi, cowok gitu. Ngobrol lah dia, cerita kemarin kok gue ada orang tuh kayaknya penghuni kosan di dia ceritain semuanya tuh sama dia, sama si Aldi itu penghuni kos yang udah lama juga di situ mungkin ya. Ada orang ketawa terus nangis gitu, itu mungkin penghuni kosan yang di situ kali gitu. Si Aldi nanya yang di mana, itu yang depan kosan gue, kata si Opi gitu. Si Aldi kaget gitu, dengan kan orang kalau kaget sama tahu sesuatu mukanya beda kan gitu kan. Si Opi pikir kok si Aldi mukanya berubah gitu kan. Tapi si Aldi mengalihkan pembicaraan gitu. Akhirnya mereka ngobrol panjang lebar sampai ke nggak taunya udah sore aja gitu kan. Udah akhirnya mereka balik ke kamar masing-masing nih. Nah di hari keberapa ya gue lupa deh, kejadian yang menyeramkannya banget gitu, di saat semua penghuni kos orang nggak ada, dan bener-bener dia sendiri gitu. Kejadiannya itu di hari Jumat malam. Hari Jumat malam penghuni kos kan pulang kerja langsung pada pulang tuh biasanya, nggak balik ke kosan gitu. Nah dia sendiri di situ tuh. Udahlah sambil nunggu, ceritanya dia udah gue nonton TV aja di ruang tengah gitu kan. Dia nonton TV. Kebetulan TV yang dia tonton itu ceritanya cerita lucu gitu kan. Dia ketawa-tawa, ketawa-tawa sendiri gitu kan. Dari ketawa pelan sampai dia ketawa kenceng banget karena emang ceritanya lucu gitu kan. Di acara TV itu dia lucu ceritanya. Sambil nonton tuh waktu udah berjalan ke hampir ke tengah malam. Belum tengah malam, masih sekitar jam 9 malam. Ya kan? Karena memang di situ rumahnya besar, suasananya juga hening gitu kan, karena kan rumah-rumah sepi gitu kan, perumahan yang sepi. Dia ketawa-tawa, kok kayak ada yang ikut ketawa gitu, bukan cuma gue doang gitu kan. Kalau di situ terusnya ketawanya hihihihi gitu kan. Tulisnya aja udah hihihi gitu kan. Nah kalau kita kan ketawa biasa hahaha gitu kan, atau nggak wk gitu kan. Cetan banget ya Pak. Nah kalau yang sering cetan begitu tuh wk hahaha gitu kan. Nah ini tulisnya dia hihihi gitu kan. Kita aja kalau udah denger hihihi udah beda tuh ya kan. Udah beda. Nah, dia pelanin suara TV-nya tuh sama dia. Habisnya ketawa gitu. Oke kayak tau sendirian kok nggak ada gitu. Nggak ada. Udah dia pikir positif lagi tuh sama dia, kita kan kencengin lagi lah TV-nya. Udah ketawa-tawa lagi nonton TV. Setiap berapa menit tuh dia ketawa, ada yang ikut ketawa gitu. Horor banget ya Pak. Gitu kan. Nah sekitar jam 11 malam akhirnya dia coba matiin TV, cetek. Dia diem dengan suasana hening, masih dengar tuh suara ketawa lagi gitu kan. Penasaran dia akhirnya. Penasaran, dia jalan
ke lorong yang mau ke kamar mandi itu karena suasana lampu di ruang tengah juga nggak terlalu terang gitu kan, agak remang-remang gimana, di lorong juga agak gelap gitu kan. Pas dia lihat ke lorong itu, dia jelas banget ngelihat itu ada sosok perempuan, duduk, rambutnya panjang, matanya kayak apa tuh? Hitam begini, matanya hitam gitu, sambil duduk nunduk gitu kan, bukan agak nunduk tapi natap ke si Ovi nih. Ketawa-tawa, awalnya ketawa hihihi gitu kan. Si Ovinya merinding, jadi kayak kaku gitu kan badannya. Dari ketawa, terus dia nangis gimana gitu, terus ngegumam. Setelah ngegumam dia berdiri tuh, berdiri. Si Ovi makin kaku, tapi karena dia takut gitu kan, takut juga. Akhirnya dia memberanikan diri, ngumpulin tenaga, ngumpulin kekuatan, lari ke kamarnya. Karena nggak terlalu jauh kan dari ruang TV, itu depan kamarnya dia gitu kan. Dia coba lari lah. Akhirnya sudah terkumpul kekuatan, dia bisa lari ke kamar, buka pintu, masuk kamar. Yang dituju pertama dia kasur, ya kan, langsung kasur, langsung selimutan, tiduran. Sambil masih dengar suara ketawa itu perempuan. Gila ya, gimana gak serem ya, di sendirian di kosan, rumahnya besar. Penghuni yang lain pada pulang kampung, dia doang ya, dia doang perempuan. Ngelihat langsung sosok perempuan juga, padahal dia cuma sendiri. Rambutnya panjang, hitam. Kalau itu biasa kita sebutnya apa tuh biasanya? Si Miss K ya, Miss K itu sebenarnya Miss K aja ya. Miss K, oke. Si Miss K ini nih, setelah si Ovi itu di dalam kamar sambil ketakutan nutup dirinya pakai selimut gitu kan, ketawanya makin kenceng gitu. Wah, gimana nggak bikin si Ovi parno ya kan? Makin kenceng, kayak pas dia ngelihat ngintip dari selimut, itu pintunya kayak membuka, makin si Ovi makin dek, langsung. Itu mungkin kalau misalkan di film-film ya, karena kan ini cuma jadi kita menghayal gitu kan. Itu kayaknya si Ovi keringet dingin, udah keringet jagung, terus deg-degannya pasti luar biasa banget, gitu kan. Terus dia kaku, pasti nggak bisa gerak. Dia juga mikir, anjir, gue lupa nggak dikunci itu pintu kan. Sumpah itu gak dikunci, Pak. Iya, dia ngomong ceritanya begitu. Gue lu karena saking ketakutan gimana sih, mana mikir itu. Yang penting gue bisa masuk kamar, lari ke kasur, selimutan, pintu ketutup gitu kan. Oh my god. Gak taunya itu pintu kagak dikunci sama dia, lupa. Makin deg-degan lah dia ya kan. Pasti ini aja, kita aja ngebayangin aja tuh udah serem banget, Pak, apalagi dia. Gue dari tadi merinding tuh. Iya, sumpah ya Allah. Kelihatan gak sih? Enggak ya. Jangan liatin. Terus Pak, lanjut aja. Nah, bunyi pintu gluk. Orang makin parno lah ya si Ovi itu kan, makin langsung duduk. Itu detak jantungnya udah makin kenceng banget tuh. Nggak lama, dek, pintunya kebuka, makin lagi. Oh my god. Si Miski ternyata bisa buka pintu, guys, ya kan? Oh my god. Serem ya, Wak. Ternyata itu pengalaman yang dialamin real gitu sama dia. Kisah nyata ya, Pak? Kisah nyata, Pak. Ceritanya kisah nyata. Kisah nyata. Pintu kebuka, langsung dia makin, langsung deg-degan. Nggak kepikiran dia baca doa. Terus kan tiduran, selimutan, makin kenceng dia, gemeteran makin. Dia masih dengar dengan suara ketawanya makin kenceng nih, gitu. Seru banget gue. Sumpah serem banget, sumpah asli serem banget. Jadi coba. Udah gitu dia masih sempat ngelirik dari itu, kayaknya dia udah mulai menatap tajam tuh ke arahnya si Opi gitu kan. Pelan-pelan masuk. Wah, si Opi langsung tiduran, tutup mukanya pakai selimut. Semua badan ditutup selimut, tiduran di kasur gitu kan. Sambil ketawa-ketawa, sambil nangis kan. Miss K kan begitu ya, ketawa terus nangis gitu kan.
si Opi makin tiduran gemeteran. Terus nggak lama dia ngerasain ada sesuatu yang hangat tuh di belakang punuknya, nempel persis di punggungnya dia. What the future? Jadi merinding juga tuh. What the future? Nah ternyata suara ketawa juga makin kenceng, denger banget, jelas banget di kupingnya dia. Shit. Oh damn. Dan itu setelah si Opi tahu ternyata yang tiduran di sebelahnya dia itu si Miss K-nya. Udah langsung dia nggak sadar. Pingsan. Nggak tahu kenapa gitu ya. Yeah. Nah, jadi disitulah kejadian yang dialamin si Opi yang akhirnya bikin dia pindah lagi dari kosan keduanya. Ya. Gitu. Kalau aku jadi si Ovi juga pasti aku bakal pindah kosan. Bener lah. Sumpah serem banget. Karena memang awalnya dia pikir itu kosannya homey banget, kayak rumah bener. gitu kan, nggak kelihatan kayak kos-kosan. Iya. Tapi ternyata karena setiap ruangan, setiap rumah juga pasti selain ada kita ada penghuni yang lain juga. Ada penghuni yang gitu lain kan. juga. Nah setelah itu besoknya tanpa pikir panjang dia langsung mau cari tempat kosan lain. Nah dia nggak mau balik lagi ke kosan itu, dia nginep di tempat teman kerjanya dulu. Oke. Nah setelah dia akhirnya berani pulang ke kosannya mau ngambil barang-barang, dia ketemu lagi tuh sama si Aldi. Ceritain lah dia pengalamannya tuh pas ketemu si Miss K gitu tuh. Oke. Si Aldi juga akhirnya ngomong gitu, emang bener juga sih banyak yang cerita tuh penghuni kosan yang lama-lama juga gitu. Jadi katanya dulu pernah ada satu perempuan penghuni kosan, cuman nggak tahu di kosan yang mana, antara di kosannya si Ovi yang ditempatin si Ovi sama yang di depan kosannya si Ovi gitu. Jadi meninggal di situ, dan meninggal juga nggak tahu kenapa. Oh, jadi kemungkinan sosok itu adalah penghuni yang lama yang meninggal di situ ya, kemungkinan. Atau memang penunggu di situ, kita nggak tahu ya guys. Ya karena memang itu juga nggak ada yang tahu sejarahnya. Benar. Karena si ibu kosan juga mungkin nggak mau cerita gitu ya, kan. Hanya asumsi aja ya. Jadi memang namanya rumah besar, udah jarang penghuninya. Karena rumah itu jadi cuma si ibu sama anaknya doang yang cowok, berdua doang gitu. Mungkin karena dia pikir sepi, bikinlah kos-kosan kali di belakang gitu kan, yang mungkin ada bekas kamar-kamar yang nggak dipakai, dibagusin, dibikinlah bikinlah kosan sama dia gitu. Jadi itulah yang bikin si Ovi akhirnya pindah di kosan yang kedua. Oke guys, sekian dulu cerita horor-horor kita hari ini. Kita akan lanjut di part 2-nya. Betul banget. Sudah cukup merinding malam ini kita cerita. Cukup 2 dulu aja. Tadi kan Eva bilang ada 2 atau 3 cerita. 2 atau 3 cerita, benar. Dengan 1 cerita Eva dan 1 cerita dari gue, sudah cukup dulu deh kayaknya malam ini. Sumpah, cerita dari A tuh horor banget guys. Pulang sendiri ntar. Ya ampun. Gue ngelewatin lagi. Serem banget, serem banget. Asli sumpah ini serem banget. Apa sekarang masih merinding. Karena kisah nyata ya Pak. Betul. Aduh, kisah nyata. Tidak pernah ketemu? Tidak pernah ketemu? Kalau ketemu sih, jangankan ketemu Pak, masuk. Pernah serius? Pernah masuk Pak. Oh ya Allah. Masuk. Mungkin nanti bisa cerita tuh. Iya boleh. Ya, part 2 guys. Cerita pengalaman Eva sama pengalaman kita pribadi deh kalau bisa ya. Iya benar. Siap. Di part 2 kita akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kita yang pernah kita alami di cerita horor ini guys. So, jadi daripada kalian merinding bulu kuduk nggak jelas, lebih baik jangan lupa untuk di subscribe, like dan share, juga di komen. Yap. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Thank you for watching and bye bye.